Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti kembali video yang disajikan pada channel ini. Pada video sebelumnya, kita telah belajar mengenai adisi elektrofilik pada alkena dan alkuna. Nah, untuk itu, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai reaksi-reaksi pada alkena dan alkuna, yaitu reaksi-reaksi oksidasi pada alkena dan alkuna. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan pause video ini, kemudian tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Jenis oksidasi pertama yang dapat dilakukan terhadap alkena adalah oksidasi sin dengan menggunakan osmium tetraoksida, OSO4 atau KMNO4 dingin. Jadi, mengapa disebut reaksi oksidasi sin? Karena reaksi ini akan membentuk dua buah gugus hidroksi yang memiliki orientasi dari arah yang sama. Jadi misalnya kalau ini adalah alkena, maka oksidasi akan terjadi dari arah yang sama. Dari bawah atau dari atas, seperti itu. Contohnya di sini propena kita reaksikan dengan osmium tetroksida, maka yang terbentuk adalah 1,2-propandiol atau propilen glikol. Atau misalnya kita punya etena dan kita reaksikan dengan KMNO4 dingin, maka yang terbentuk adalah 1,2-etandiol atau etilen glikol. Jadi reaksi oksidasinya itu terjadi secara sin, yaitu dari arah yang sama. Jadi tidak terbentuk produk anti ya. Jadi kan kalau anti itu seperti ini. Jadi ini saya ke depan, yang ini ke belakang. Jadi kedua produknya memiliki orientasi arah yang sama. Jadi berikut adalah mekanisme oksidasi sin yang terjadi pada alkena dengan osmium tetroksida. Jadi osmium tetroksida ini memiliki orientasi seperti ini untuk penyerangannya, sehingga oksigen ini akan terikat dari arah yang sama. Sehingga membentuk ester osmat, kemudian dihidrolisis membentuk diol seperti ini. Begitu pula yang terjadi dengan KMNO4, jadi mekanisme reaksinya mirip. Nah, silakan teman-teman gambarkan setelah alkena yang mungkin untuk direaksikan dengan tadi reaksi oksidasi sin, yaitu osmium tetroksida dan KMNO4 dingin, sehingga diperoleh diol-diol A, B, dan C. Gitu. Otomatis di sini alkenanya pasti di sini, alkenanya di sini, dan ini adalah alkenanya. Silakan teman-teman cek jawaban teman-teman. Selanjutnya, oksidasi yang kedua adalah pemutusan ikatan karbon-karbon yang terjadi akibat reaksi alkena dengan KMNO4 panas. Misalnya di sini kita punya alkena cis atau trans, kemudian direaksikan dengan KMNO4 panas, maka yang terjadi adalah pemutusan secara oksidatif, membentuk asam karboksilat. Ini ion karboksilat yang selanjutnya diasamkan dengan H+, membentuk asam asetat. Di sini ada contoh lagi, misalnya kita punya suatu alkena terminal, jadi memiliki gugus CH2, maka gugus CH2 ini akan teroksidasi tuntas menjadi CO2. Jadi gugus CH2 ini akan teroksidasi tuntas menjadi CO2, sedangkan molekul sisanya akan menjadi keton. Jadi oksidasinya sampai tuntas, karena keton tidak bisa dioksidasi lagi, sehingga oksidasi berhenti sampai keton. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Jadi secara umum gambarannya adalah pemutusan karbon-karbon alkena dengan KMNO4 panas itu akan membentuk dua buah asam karboksilat jika alkenanya itu disubstitusi, sedangkan
Kalau disubstitusi tapi alkenanya itu adalah terminal, atau alkenanya alkena di ujung, maka yang terbentuk adalah keton dan CO2 seperti tadi. Sedangkan kalau karbon alkenanya tidak tersubstitusi akan bentuk CO2. Jadi kita melihat struktur CO2-nya seperti apa supaya kita bisa meramalkan produk-produk yang terbentuk pada pemutusan ikatan karbon-karbon alkena oleh KMNO4 panas. Nah, silakan teman-teman coba untuk reaksi berikut. Jadi suatu alkena di sini dioksidasi dengan KMNO4 panas sehingga terbentuk asam propanol dan asam pentanol. Kira-kira produk alkenanya itu seperti apa? Tuliskan di kolom komentar teman-teman. Selanjutnya, ikatan alkena pun dapat diputus melalui reaksi ozonolisis. Jadi pasti karena namanya ozonolisis, di sini reaksinya menggunakan ozon. Karena di sini kita lanjutkan reaksi ozonolisisnya dengan reduktif walk-up. Maka yang terbentuk adalah keton atau aldehid. Jadi karbon alkena yang memiliki H di sini, maka yang terbentuk adalah aldehid. Sedangkan yang tidak memiliki H, bagian yang sebelah kiri, akan bentuk keton. Jadi pemutusan ikatan secara ozonolisis dan dilanjutkan dengan reduktif walk-up. Tapi jika oksidatif walk-up, misalnya kita reaksikan dengan H2O2, maka yang terbentuk adalah asam karboksilat. Jadi aldehidnya ini teroksidasi menjadi asam karboksilat. Ini adalah contohnya. Misalnya 2-metil-2-butena kita ozonolisis dan dilanjutkan dengan reduktif walk-up, maka yang terbentuk adalah aseton dan astalehid. Begitu pula dengan 3-metil-1-butena, di sini putus sehingga menghasilkan aldehid karena di sini masih punya hidrogen, dan formaldehid karena di sini memiliki 2 hidrogen. Jadi strukturnya masih mirip dengan senyawa yang menjadi substratnya, begitu. Putus, di sini ada H, maka yang sebelah kanan ini menjadi aldehid, sedangkan yang kanan karena tidak punya H membentuk aseton. Nah, ini adalah mekanisme reaksi ozonolisis. Jadi serangan terjadi dari ikatan rangkap alkena ke salah satu oksigen yang berikatan rangkap, kemudian terjadi resonansi dan mendorong pasangan elektron bebas dari oksigen yang bermuatan negatif ke karbon alkena sehingga terbentuk ozonida. Jadi ini ikatannya membentuk siklik 5 ya. Selanjutnya terjadi pemutusan ikatan di sini. Jadi ini terjadi perpindahan elektron di sini sehingga terbentuk di sini misalnya karbonil dengan fragmen ozonida yang memiliki 2 atom oksigen. Selanjutnya kedua fragmen ini akan bereaksi membentuk ozonida yang baru. Jadi kalau tadi ozonidanya memiliki fragmen O3, sedangkan sekarang bentuknya seperti ini. Dan dilakukan reduktif walk-up, misalnya dengan dimetil sulfida, bentuk aldehid atau keton, dan dimetil sulfoksida. Jadi dimetil sulfidanya teroksidasi. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, jika substrat yang kita gunakan dalam reaksi ozonolisis adalah alkuna, jadi ini reaksinya akan sama dengan reaksi alkuna dengan KMNO4. Maka yang terbentuk adalah asam karboksilat dan asam karboksilat. Jadi 2 buah asam karboksilat. Mengapa? Karena di sini mirip dengan alkena yang memiliki 2 hidrogen. Seperti itu. Karena alkennya kan hanya ada 1.
mirip dengan alkena yang ada hidrogen. Dan terjadi oksidasi tuntas membentuk asam karboksil. Nah, silakan coba teman-teman lakukan, gambarkan mekanisme reaksi, kemudian gambarkan produk-produk reaksi A, B, C ini. Jadi pasti pisahnya di sini, pemutusannya ada di sini, dan pemutusannya ini di 2 kali. Nah, silakan teman-teman gambarkan produknya. Yang menarik adalah pada reaksi B ini, maka kita dapat menggambarkan bahwa produknya ini adalah 2 buah keton karena alkena yang atas ini punya 2 gugus yang terikat, 2 gugus alke yang terikat, dan alkena yang bawah juga memiliki 2 gugus alkena yang terikat. Kedua, jadi kita dapat menggambarkan produk ozonolisisnya sebagai berikut. Karena alkenanya akan putus, jadi di sini ada keton dan di sini juga ada keton. Jadi alkenanya putus dan diganti dengan 2 buah atom oksigen. Nah, teman-teman silakan coba di soal A dan C. Ini adalah soal yang lain, jadi teman-teman diminta untuk menggambarkan alkena yang terbentuk dari ozonolisis, maksudnya alkena yang asal mulanya gitu ya. Setelah mengalami ozonolisis maka membentuk produk-produk ini. Silahkan dicoba. Nah, jadi tinggal teman-teman lakukan penggabungan antara karbon ini dan karbon yang ini. Kemudian karbon yang dari karbonil aston ini dengan aldehid ini. Kalau di sini ada 2 mol aldehid ya, berarti ada 2 buah molekul yang sama. Kemudian ini karbonil yang berasal dari siklopentanon dengan formaldehid. Jadi kalau yang ini kita gabung maka akan berapa karbon? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka akan terjadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita putus di sini, maka alkena yang atas itu akan menjadi, karbon alkena yang atas ini akan menjadi keton, sedangkan yang bawah karena punya H akan menjadi aldehid. Seperti itu. Coba teman-teman cek ya. Demikian video mengenai oksidasi alkena dan alkuna ini. Semoga memberikan tambahan informasi mengenai reaksi-reaksi kimia organik untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian atau UTS, atau misalnya akan juga melaksanakan kompetisi. Sampaikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa subscribe serta nyalakan tanda notifikasi yang ada di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.